standing among us here. That's why we say, Holy, Holy, Holy Lord. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Semua lidah mengaku. Semua lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja. Dan setiap lutut bertelut di hadapan-Mu, Raja segala raja, Tuhan semesta alam, yang bertahta dalam kerajaan surga. Thank you Lord. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yakin sembah nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yakin sembah. Katakan dari awal pujian ini, pujilah aku Tuhan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta kepadamu, Ku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan
katakan Kaulah yang disembah, Kaulah yang disembah. Haleluya, Jesus, haleluya. Kami naikkan pujian, nyanyi hosana bagi Raja yang duduk di tahta. Kami bersyukur, berterima kasih ketika sore jelang malam hari ini ada rasa sukacita dalam tiap pribadi kami masing-masing. Hari ini, sore ini, malam ini kami telah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kami menjadi orang yang bijaksana adalah orang yang duduk di dekat kaki Tuhan dan mendengarkan sabda firman Tuhan. Itulah yang paling baik, terbaik yang pernah Tuhan katakan. Maria telah memilih yang terbaik, yakni duduk di kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kami mau duduk di kaki-Mu, mendengarkan perkataan firman Tuhan. Urapi kami semuanya, hamba-Mu yang menyampaikan dan kami yang mendengarkan. Kami sama-sama diberkati Tuhan. Dan kami tidak mengizinkan kuasa si jahat untuk mengambil alih, untuk mencuri perhatian dan mencuri firman yang akan disampaikan. Kami menolak itu semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus ada di tempat ini. Kuasa si jahat telah dihancurkan. Kami bersyukur kepada Tuhan, punya Allah yang luar biasa. Terima kasih. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah. Kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita semuanya. Terima kasih Brother Alvin dan juga rekan-rekan tim PW. Terima kasih, silakan duduk. Terima kasih buat pelayanannya. Para penari juga boleh, semuanya, kita semuanya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Ada sukacita sore hari ini. Amin. Saya percaya kita diberkati Tuhan, katakan amin. Bapak Ibu kalau nggak diberkati Tuhan hari ini pasti nggak sampai di tempat ini. Betul tidak? Iya betul. Hari ini penuh sukacita. Nah kalaupun ada yang datang dengan beban, permasalahan, pergumulan dalam kehidupan kita, percayalah bahwa proses yang kita jalani pasti kita lewati dan ada solusi jalan keluar bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Baik, terima kasih buat kita semuanya, tim pengembalaan, babenya, terima kasih kembali memberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan, sharing firman Tuhan buat kita di sore hari ini. Dan saya percaya tidak pernah ada yang kebetulan dalam kehidupan kita ini. Allah telah merancangkan dan merencanakannya dalam setiap season, setiap musim dalam kehidupan kita. Termasuk Bapak Ibu yang hari ini boleh beribadah. Izinkan saya boleh bertanya, adakah yang baru pertama kali beribadah? Jika ada, bolehkah kiranya dilambaikan tangannya dan saya akan berdoa bagi Bapak Ibu. Ada? Dari tengah kiri kan enggak ada. Ini adalah jemaat-jemaat yang setia. Haleluya, luar biasa. Bapak Ibu, sebelum saya sharing, biasanya kebiasaan saya selalu menampilkan beberapa foto. Tujuannya adalah untuk mengingatkan kita bahwa ternyata ketika Bapak Ibu kita masuk di ruangan ini full kamera, ada CCTV, ada kamera macam-macam, belum lagi ponsel, belum lagi yang lain-lain, terekam semua kehidupan kita. Sama dengan ketika kita mengiring Tuhan, percaya kepada Tuhan, berapa lama sudah kita percaya sama Tuhan, semua kehidupan kita terekam. Makanya Alkitab katakan tercatat dalam buku kehidupan setiap hari, setiap detik, setiap apapun yang terjadi dalam musim kehidupan kita. Nah, dalam kesemuanya itu ketika suatu hari Tuhan datang, dia akan berjumpa dengan kita, pastilah dia akan melihat hal-hal apa yang sudah saudara, saya dan kita lakukan bersama-sama. Ya kan? Oleh karena itu pentingnya dalam kehidupan kita ini ada pendokumentasian. Sehingga di suatu ketika itu boleh mengingatkan kita untuk kembali, kalau itu adalah kasih mula-mula, kita kembalikan kasih mula-mula itu untuk melayani Tuhan. Hari ini saya senang teman-teman tadi yang melayani, Bro Apin misalnya. Saya sudah lama kenal sama dia, nanti salah satu foto yang pernah diedit itu nanti saya akan tampilkan ya.
Brother Apin dia ada masuk di dalam itu ya. Karena dulu pertama kali di gereja itu yang pandai ngedit foto itu di gereja itu beliau lah ya, waktu tahun 2000-an, 2005, 2006 kira-kira gitu. Ya, tapi saya akan tampilkan dulu satu foto, bolehkah ditampilkan foto ini? Ini selalu saya tampilkan ini foto Komsel ya. Nah ini Komsel tanggal 15 April kemarin, 2 minggu yang lalu, di rumah saudara kami, saudara Suyang. Nah ini kami Komsel tidak terlalu ramai, kalau datang semua lumayan penuh ya. Nah ini ada, saya selalu sampaikan, supaya apa Bapak Ibu? Yuk yang belum Komsel, ya Komsel ini penting Bapak Ibu. Saya tadi pagi sekilas mendengar khotbah Ibu Penatua itu, bagaimana dia melayani anggota Komselnya, katanya dia masuk pintu depan, anggota Komselnya keluar pintu belakang. Dia masuk pintu belakang, orang itu keluar lewat pintu depan. Dia tutup dua-duanya, orang itu naik di atas. Teloteng, waduh luar biasa. Dan bisa memarahin anggota Komsel itu luar biasa. Iya kan? Ada Ibu Penatua ya tadi ya betul ya. Khotbah yang pagi hari. Ya, saya nggak hadir, tapi kan kita ini bisa menonton dan mengulangnya, ya kan? Kalian saya persiapkan khotbah tadi apa yang dengar dia dulu, ya kan? Nah, itu luar biasa. Dia layani seseorang yang anaknya akhirnya juga bisa menjadi ketua OSIS ya di sekolah tadi ya, kalau saya lihat ceritanya ya. Itu luar biasa. Dia dari seseorang yang tanda kutip kami ini bukan orang jahat katanya, tapi karena kami ini bergaul dengan lingkungan yang jahat, jadilah kami seperti ini. Sehingga tergantung terhadap narkoba atau narkoboy sekarang katanya, tidak boleh narkoba. Iya, ya. Kemudian dia bisa melayani orang itu begitu luar biasa. Mungkin kalau dilihat Komselnya itu dari awal di usia masih belasan tahun katanya, itu tamat SMA bisa menangani orang, yang lain udah pergi tinggal berduaan saja. Waduh, gawat juga pikir saya kan, kalau orang itu narkoba, kalau dia lagi sakau, menyerang perempuan yang di hadapannya meskipun adalah PKS kan bisa juga, tapi tetap Tuhan ada bersama dengan dia sehingga dia tetap bisa melayani. Luar biasa saksiannya tadi pagi itu. Khotbah siang Brother Sumadi ya. Nah, yang saya ingat dia cerita, ayo yang mau main badminton ikut saya katanya. Tapi dia kesaksian tentang aksi sosial yang luar biasa. Itu sudah ribuan orang yang tertolong, yang sudah banyak juga diberkati Tuhan. Ada bahkan katanya satu cerita tadi, satu orang yang harusnya tidak bisa lagi melihat dunia ini, tapi karena pertolongan dari salah satu tim yang melayani dia, akhirnya dia bisa diselamatkan dari penyakit yang dialami. Nah Bapak Ibu, penting Komsel itu, penting kita berada dalam satu komunitas. Saya juga teringat ya, ceritanya Ibu Penatua tadi pagi, saya ini waktu rumah masih pas-pasan, masih 2 kamar, kemudian belakangnya masih banyak semak-semak. Tahun 2008 kira-kira gitu ya. Ada satu keluarga, kalau dia nonton mungkin dia boleh kesaksian juga, karena ini memang real story. Ya, ini Komsel ya, dia Komsel kami yang anggota, menurut saya suami itu seseorang yang sangat setia. Komsel dari, saya tahu persis kerja di satu perusahaan oli gitu ya. Nah oli, kan merek oli itu banyak. Nah, salah satunya dia dapat bonus dan dia kasihkan ke PKS-nya. Tahu Bapak Ibu bonus apa yang dikasih ke saya dan saya pakai lama sekali. Sampai kurang lebih 5-6 tahun kalau salah saya pakai. Itu saya dapat dikasih sama dia ban pinggang. Ada mereknya di sini, ban pinggang itu. Dari merek oli terkenal, lumayan terkenal lah. Dikasih ke saya pakai terus ikat pinggang, ya kan? Lumayan bagus, ya kan? Kasihkan yang PKS-nya. Dan itulah, tapi dari situ kami melayani keluarga ini. Bayangkan tengah malam jam 11, jam 12 anaknya di drop ke rumah kami. Kami tinggal di Sungai Raya Dalam. Masih termasuk anak yang pertama, anak yang kedua itu masih bayi, ada yang anak yang ketiga masalah. Ditaruh tidak apa-apa, pokoknya titip dulu kepada bapak, ke keluarga ini. Dititip 1 hari, kemudian ada yang besar dititip berapa hari. Dan paling seru Bapak Ibu, tahu nggak anak yang besar itu? Karena dia lumayan aktif, bahkan boleh dikatakan hiperaktif.
Udahlah kami ini tinggal di Serdam, tidak ada air ledeng, mengharapkan air hujan ditampung di tong. Tong kami itu ada 2, disiapkan untuk air minum dan untuk air masak. Air mandinya kami pakai air sumur bor yang berwarna warna teh coklat, kira-kira gitulah. Itu udah biasa kami mandi kan di zaman itu. Dan air bersih kami itu ada 2 tong. Karena dia mungkin biasa mandi pakai air ledeng di wilayah kota, kami kan di wilayah Kuburaya. Sampai sekarang pun tempat rumah kami yang lama itu belum ada air ledeng. Sudah terpasang kerannya, tapi hanya kerannya doang. Materannya sudah ada, tapi nggak ada airnya. Nah, saya lanjutkan bagaimana dia mandi dan dia masuk langsung ke tong air bersih kami itu. Berenang dia di situ. Bapak Ibu tahu rasanya gimana? Ini anak orang mau dipelasah takut juga. Kalau anak saya udah saya gitu. Ya kan, gregetan juga. Nah, titip sama kita 2 anak. Ada anak besar kayak begitu. Pagi-paginya dia antar sekolah. Nah, melayani orang ya seperti itulah. Nah, itu di tahun-tahun 2000-an. Ada rasa rindu juga. Kembali seperti itu. Ada plus minusnya Bapak Ibu. Kalau kami enggak komsel, saya ini komsel PKS dari dulu. Saya berapa kali kesaksian bahwa saya dari kalau yang tanggal bulan Februari kemarin saya ibadah di jam 10, saya tampilkan guru-guru sekolah minggu dan anggota komsel yang saya pimpin, komsel guru sekolah minggu dan komsel anak sekolah minggu. Nah, kali ini bukan yang sekolah minggu lagi. Ini jangan tampilin dulu, buru-buru amat. Belum lah, saya kan masih cerita komsel. Cerita komsel, ini penting Bapak Ibu ya. Nah, di komsel itu ada komunitas yang baik. Seperti keluarga sendiri. Ya. Jadi kami melayani beberapa keluarga yang setia, tapi keluarga ini sudah pindah ke Jakarta. Lama tinggal di Pontianak dan ikut kami dari pakai sepeda motor. Saya pun ingat sepeda motornya. Mereknya pun masih ingat. Rasa-rasanya pengen beli lagi motor seperti itu. Mereknya KZ. Ada yang tahu KZ? Sepeda motor merek apa? KZ. KZ itu dari Kawasaki. Pakai motor itu. Nah, kemudian nggak tahu sampai ceritanya sampai dia punya mobil. Kemudian setelah punya mobil, tapi juga ya dinamika kehidupan itu pasti ada. Dan kami belum punya mobil, maka ikut mobil dia. Ya, pergi kemana-mana, ya kan dibawain. Nah, Bapak Ibu, itulah pentingnya komsel. Nah, hari ini komsel kami tentu ceritanya tidak seperti yang saya ceritain tadi. Ini udah kelihatan lebih baik. Saya nggak tahu juga sih, mungkin dia agak segan kali sama PKS-nya. Nggak seperti yang dulu, sampai titip anak tengah-tengah malam. Istrinya pergi Bapak Ibu. Kak, saya khawatir saya pergi pakai motor nyusul ke jembatan Landak tuh. Dulu belum ada jembatan Landak 2, belum. Masih 1. Karena dibilang takut dia nyebur di sungai Landak. Carilah kami, tidak ketemu, rupanya dia tak pergi kemana. Ya, ceritanya untuk komsel sampai di situ. Nah, sekarang kita boleh ke gambar yang tadi, foto yang selanjutnya. Ini cuman, yang ini, senyum-senyum Bang Ifong. Ada nggak Bang Ifong sini? Mana Bang? Mana tadi Bang Ifong tadi ya? Masih ganteng abangnya, masih dari seperti dulu, ya kan? Ini ceritanya, seragam batik pertama kalau Sabe ya, sorry ya. Dan inilah seragam batik pertama dan saya dengan istri itu seragam. Belum pernah, bukannya gak mampu beli, memang gak ada niat kali dulu ya. Jadi inilah seragam batiknya. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mungkin pernah ketemu, atau keluarganya, loh dia pernah pakai seragam batik ini loh. Nah ini, tapi sudah ada yang almarhum ya, saya bisa jelaskan sumber sini. Paling kiri, Pak Suwandi namanya. Dulu bertanggung jawab terhadap Bukit Doa. Ya kan? Di depannya nggak ada istri memang, single ya waktu itu. Nah sebelahnya itu Agustinus sama istrinya ada. Nah dia hari ini saya nggak tahu ada di mana posisinya. Istrinya kalau nggak salah ada di Bali atau di mana. Ada kah? Ada Pak Agus kah? Mana? Ada ya, ya. Nah kemudian ada Bang Ifong ya. Tuh ada Bang Ifong. Tak ada kumis di situ Sekarang ada dikit. Selain Bang Iwang ada Pak Hadi. Pak Hadi sekarang ada di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, dengan istrinya. Ada Ko Irwan, dan lihat punya Babe. Wish, tengah-tengah.
kumisnya tebal hitam, rambut masih, ya itu usia 40 lebih ya kalau salah ya. Ya, dengan di sebelahnya almarhum Pak Lukito, sebelahnya lagi ada saya, sebelahnya lagi ada Bang John Glenn. Kemarin tuh kumisnya luar biasa. Nah, di sebelahnya itu ada Pak Jun. Ya pernah sempat sama kita ya. Bawahnya ada, sebelahnya lagi ada Pak David. Ini kok David nih kayaknya agak gemoy ya. Mirip Prabowo. Dengan Ibu Penatua juga tuh tetap ya. Nah, ini yang saya ingin remind-kan, cuma ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa kita pernah seperti ini. Kalau ada keluarga mungkin jumpa dan ini, oh dia pernah menjadi bagian dari kita. Bagian dari gereja Sungiran. Ini tahun 2005 asalnya, 2005. Dan inilah hasil editan yang dikerjakan oleh Apin tadi, yang WL. Karena Arifin ya, Apin yang mengeditnya, foto kemudian diedit sedemikian rupa begitu baik dan bagus. Ya kan? Dan saya juga akhirnya ada foto yang dengan istri waktu itu pakai baju ini. Hasil editan dari Apin. Dan bersyukur sampai hari ini kurang lebih 20 tahun Apin masih bersama dengan kita. Ya, dia ada sembunyi di dalam. Ya. Kemudian foto selanjutnya Bapak Ibu. Nah, ini mantan-mantan anggota dewan yang tidak dengan hormat berhenti sendiri. Nah, ini pendeta almarhum Edi Susanto, tentu dia sudah bersama dengan Bapak di surga. Nah, ini kami dulu di full timer ya. Inilah para pengawal. Ya, pengawal Babe itu kan baju pengawal tuh sebenarnya. Baju ajudan, baju pengawal, kan gitu ya. Ya safari, ada ini Yepta Agus, ada Pak Gideon, rambutnya masih mantap ya Bang ya. Di atas itu masih luar biasa ya. Kemudian ada saya dan ada Pak Andreas. Yang tersisa di tengah-tengah sekarang dua. Kiri kanan semuanya sudah masing-masing. Kalau Pak Andreas dengan pelayanannya, Pak Agus juga seperti itu. Oke, lanjut. Pak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini tema firman Tuhan sesuai dengan tahun ini, kita adalah umat-umat pemenang, lebih dari pemenang. Katakan kiri kanan. Katakan dong, kamu lebih dari, katakan, kita lebih dari pemenang. Roma 8 ayat yang ke-37. Boleh kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, hari ini saya termasuk akan menceritakan bagaimana mengalami atau hidup dalam lebih daripada pemenang tersebut. Ya. Bapak Ibu Saudara sering kasih dalam Tuhan, Roma 8 ayat 37 mengatakan tetapi dalam semuanya itu kita ini lebih dari pemenang daripada orang-orang yang menang ya oleh Dia yang mengasihi kita, oleh Tuhan Yesus. Dan kita akan belajar kepada satu tokoh di Alkitab yang jarang sekali dikhotbah. Saya senang kadang-kadang kalau saya baca Alkitab itu melihat, menyelidiki tentang tokoh-tokoh muda di Alkitab. Nah, kali ini kita akan melihat seseorang yang sudah tapi bukan kayak gini nih fotonya, usianya ya, namanya Daniel. Tadi Daniel Arifin ya. Nah, ini Daniel. Ini ada banyak, ada Daniel, ada berapa orang yang Daniel sini? Namanya banyak tadi, ini ada kok Daniel, mana itu Daniel? Ah, itu Daniel juga, ada Daniel Arifin, ada Daniel kok namanya itu bagus juga. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Daniel. Kita belajar mengetahui Daniel itu menulis kitab Daniel. Ya. Daniel itu adalah seseorang yang lahir dari keluarga suku Yehuda. Ya. Baik, next slide. Saya mungkin tidak akan lama Bapak Ibu. Daniel itu lahir dari suku Yehuda. Ya. Daniel hidup di zaman yang susah. Ya, hidup di Babel. Bukan Bangka Belitung. Memang di Babel namanya, daerah Babel. Negeri asing tanpa orang tua. Bayangkan hidup di negeri orang tanpa orang tua, harus ganti nama. Ini mungkin keluarga kalian pernah mengalami ganti nama enggak? Orang tua, Ibu Kincu
pernah mengalami itu ya, mungkin zaman orang tua. Hidup di negeri asing, budaya harus diubah, gak boleh pakai nama 3 kata, mungkin seperti Daniel ini, harus ganti nama. Syukur saya itu enggak mengalami ganti nama. Saya coba ganti nama, saya bermasalah Bapak Ibu. Bukan ganti nama, nambah nama. Ya kan? Ya ada masalah. Dulu lahir nama saya, kecil itu namanya Adi. Kampung panggil orang Adi, keren sih namanya. Ya kan? Adi. Waktu sekolah nggak tahu, nggak ngerti saya. SD, tamat SD, berubah jadi nama Sukardi. Wah nggak keren lah, Adi Sukardi. Waktu SMA, waktu udah baptis, nanti saya ceritakan di usia sangat muda, saya dibaptis dikasih nama baptisan namanya Filemon. Biar keren, saya gabungkan 3 nama itu. Filemon Adi Sukardi. Saya pakailah sampai hari ini. Tetapi saya masuk pegawai negeri, ikut pakai nama sesuai ijazah. Ijazah saya namanya Sukardi. Nah, dan nama itu lumayan buat saya agak pusing. Ya, karena ketika di ijazah namanya Sukardi, di SK surat keputusan sebagai pegawai negeri juga namanya Sukardi. Sementara nama di KTP, di akta, di paspor, di yang lainnya, di bank, di mana semuanya Filemon Adi Sukardi. Aduh. Dan sekarang kita pakai One Big Data Indonesia, satu data Indonesia itu harus sama sinkron. Ketika saya akan mengurus, namanya kami ada MySAPKN itu, saya masukinlah nama Filemon Adi Sukardi untuk mendaftar. Klik tet, merah. Tidak bisa lanjut ke sistem. Kan gitu kan Bapak Ibu ya. Nah, tiap kali mau ngisi itu tak bisa. Sementara itu harus diisi. Dengan agak membusungkan dada, pakai pakaian seragam PNS, pergilah ke Dukcapil. Karena di Dukcapil kita punya orang juga, punya orang dalam. Tolong ubahkan saya punya nama ini jadi Sukardi lagi. Benar. Tidak lama dia ubah, jadilah Sukardi lagi. Tetapi KTP saya kan masih Filemon Adi Sukardi. Aduh, sekali saya ke bank, lihat sinkronkan data, nggak sinkron. Udah pernah ganti nama ya? Sekali dilihat, iya betul. Nah itulah, akhirnya saya coba menggugat diri sendiri. Saya daftarin nama itu ke Pengadilan Negeri Pontianak. Mau diubah. Ubah dari Filemon Adi Sukardi, dari Sukardi ke Filemon Adi Sukardi. Sementara saya mendaftarkan untuk ubah itu masih pakai KTP, daftar di Pengadilan Negeri itu pakai nama Filemon Adi Sukardi. Orang pengadilan bingung, Bapak mau mendaftarkan mengubah Filemon Adi Sukardi, pakai KTP Adi Sukardi, kembali ke Adi Sukardi. Gimana ceritanya Pak? Katanya. Aduh, saya bilang, ya terpaksa satu-satunya Bapak harus ganti Filemon Adi Sukardi menjadi Sukardi. Dengan KTP, KK, semua harus berubah. Ya, dengan berat hati. Dulu senang-senang pakai Filemon Adi Sukardi, sekarang harus kembali pakai nama Sukardi. Ya udah kembalikanlah. Jadilah pakai nama Sukardi lagi. Sesuai dengan yang diijazah. Ya itu cerita nama. Nah ini juga sama dengan Daniel. Daniel ini di usia 15 tahun. Dia dalam masa pembuangan ada di Babel. Dia dari suku Yehuda. Ya bayangkan loh Bapak Ibu, namanya diganti bersama dengan 3 sahabatnya. Ini diantara pemuda-pemudi itu dapat juga Daniel. Ini nama aslinya ya. Hanaya, ya disebut Sadrak, Misael, Mesak, dan Azaria diganti menjadi Abednego yang di bawah ini. Ya kan? Daniel diganti namanya jadi Beltasazar. Ya kan? Misael diganti dengan Sadrak. Hanaya menjadi Sadrak, Misael menjadi Mesak, dan Azaria menjadi Abednego. Ini masih mending namanya ya. Ini harus nama-nama orang Babel. Sementara Daniel dan ketiga sahabatnya adalah orang Yehuda, orang Israel. Ganti nama. Ya kan? Kalau misalnya dulu namanya, ingat tidak Bapak Ibu, satu keluarga yang makan roti yang bapaknya nggak ada, Kongguan. Jangan-jangan yang punya bos besar si Aguan tuh kali ini.
Pasti ada Lim Kong Guan kan, jadi namanya kalau ada Guan kira-kira apa ya, namanya ya dekat-dekat kayak gitulah, digantikan Sugianto lah atau nama lah, kan seperti itu kan, ganti namanya harus nama. Karena yang pada waktu dulu kita nggak boleh menyerahkan sejarah, dan itu sejarah harus kita tahu juga kenapa kakek kita, moyang kita berganti nama seperti itu. Ini sama seperti yang dialami oleh Daniel. Daniel usianya 15 tahun. 15 tahun itu masih sangat muda nih, masih remaja kayak tadi yang penari tamborin ada beberapa itu. Ganti nama, ganti budaya Bapak Ibu. Dia harus menyesuaikan dengan kebudayaan Babel. Apa salah satunya? Kemudian dia harus menyesuaikan dengan kondisi. Dia termasuk orang yang beruntung, 4 orang itu masuk ke istana. Bayangkan tadi dibilang, kepala rumah tangga istana mengganti nama-nama mereka. Sudah masuk kepada istana, ini satu jalur yang sangat didambakan oleh anak-anak muda pada waktu itu. Nah, tetapi 4 orang ini bayangkan, kepala istana boleh ganti nama saya. Boleh ganti nama teman-teman saya. Kami boleh berganti nama, tapi saya punya ketetapan hati. Saya akan tetap menjaga budaya saya, tidak akan pernah saya gantikan. Apa itu budayanya Bapak Ibu? Suku Yehuda, orang Israelnya terbiasa punya budaya itu adalah menjaga keimanannya, kepercayaannya kepada Tuhan. Tradisinya itu menyembah kepada Allah Yahweh, Allah Tuhan Allah yang luar biasa. Itu karena bukan yang kelihatan, dia akan menjaganya. Salah satu budayanya itu adalah kalau orang sudah masuk dalam pendidikan itu, maka dia harus mengikuti budaya Babel, diberi makanan yang sangat sebetulnya bagus. Bukan makanan MBG ya. Ini mereka sekolah khusus nih, bukan MBG. MBG yang diantar itu bagus enggak? Ya bagus juga. Tapi mungkin Bapak Ibu ada sebagian anaknya enggak makan MBG. Saya itu termasuk anak-anak kami enggak dapat MBG Bapak Ibu. 3 anak saya kan masih sekolah. Karena ada beberapa sekolah yang tidak menerima MBG. Ya, kan pemerintah untuk swasta itu membolehkan silahkan mengambil pilihan. Ya, mau MBG atau enggak. Dan dengan MBG ini kan ceritanya panjang ya Bapak Ibu ya. Terbaru kemarin di Kuburaya juga ada cerita yang tidak enak juga katanya. Tapi enggak boleh diceritakan. Ya gimana, udah masuk di TikTok di mana kan mau diceritakan. Nah, tapi ini si Daniel ini bukan dia dikasih makanan yang sangat luar biasa ya. Tapi dia sudah punya tradisi, punya ketetapan hati. Next slide coba. Nah, dia adalah pemenang. Pemenang itu punya ketetapan hati sejak muda, ya. Karena dia sudah punya jiwa pemenang, maka dia sudah punya ketetapan hati, prinsip hidup, prinsip yang tak bisa digoyahkan, selamanya melekat. Maka banggalah menjadi diri sendiri. Daniel itu tidak memilih untuk terlahir pada waktu itu menjadi suku Yehuda. Enggak ada pilihan. Sama dengan kita hari ini. Saya enggak memilih untuk saya lahir sebagai orang Dayak. Enggak. Sama dengan Bapak Ibu terlahir sebagai orang Tionghoa. Orang tua dulu yang tadi harus ganti nama. Enggak mau terlahir seperti itu. Enggak bisa. Itulah pilihan Tuhan atas hidup kita yang kita tak bisa memilih. Tetapi soal prinsip hidup, maka itu ada dalam hidup kita. Nah, Daniel itu dia sudah menetapkan, punya ketetapan hati, punya prinsip dari kecil yang sudah tentu juga ditanamkan oleh orang tua. Penting orang tua memberikan prinsip-prinsip kehidupan, terutama terhadap tradisi, terutama terhadap kehidupan jati diri kita, identitas pribadi kita yang tak mungkin orang bisa punya. Nah, inilah sama seperti Daniel. Daniel bertekad untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan dan minuman anggur dari istana raja.
Sebab itu yang minta kepada Aspenas supaya boleh mendapatkan makanan lain. Itu dalam kitab Daniel pasal 1 ayat yang ke-8. Apa maksudnya Bapak Ibu? Daniel itu bertekad. Lihat, tekad itu adalah tekad itu adalah ketetapan hati. Tekad itu ketetapan hati yang tidak bisa diubah. Bahwa saya tidak akan makan makanan yang disajikan oleh istana. Apa makanannya itu Bapak Ibu? Versinya macam-macam, yang jelas pasti dedagingan. Daniel memilih untuk tidak makan daging. Banyak juga yang mengartikan dia ini vegetarian. Bisa jadi ya. Pada waktu dia belajar selama 3 tahun, dia tidak makan daging. Tapi diuji dulu selama 10 hari. Karena kata Aspenas ini, kalau kamu ternyata dalam pendidikan ini lemah, maka kamu terima konsekuensinya. Bayangkan loh, anak usia 15 tahun udah bisa menetapkan satu keputusan yang luar biasa. Dan keputusan itu ternyata berdampak di kemudian hari. Keputusan yang baik yang hari ini kita perbuat. What is your decision right now? Apa yang kau putuskan hari ini, sekarang akan menentukan masa depanmu 10-20 tahun ke depan. Dan itu Daniel lakukan. Dengan tidak memakan makanan yang diberikan Aspenas atau kepala istana itu, ternyata itu adalah keputusan yang paling baik dan the best. Urusan perut loh itu. Ternyata urusan perut itu harus kita putuskan hari ini. Jangan gampang nanti. Lanjut. Kemenangan itu dimulai dari keputusan. Nah ini ada kata-katanya nih Bapak Ibu. Ya. Perhatikan kata berketetapan dalam bahasa Ibrani itu pakai kata sun lev. Saya enggak gitu paham bahasa Ibrani ini ya. Saya lagi belajar di TikTok tuh saya screenshot bahasanya, termasuk dulu Babe dan Bang itu pernah bilang boker top. Saya baru ingat boker top tuh selamat pagi. Beseder katanya. Beseder tuh bagus. Ya. Akhirnya saya coba baca lagi bahasa Ibrani. Boker top, yang namanya top itu bagus katanya. Boker, selamat. Ya, itu kan. Nah, ini ya sebelum menaruh hati. Nah, saudara kita kalah bukan karena godaan, ingat ya. Godaan yang terlalu kuat. Kita kalah karena nggak pernah buat ketetapan hati. Hidup ini harus punya prinsip. Dalam berbisnis harus prinsip. Apa prinsip utama dalam berbisnis? Trust. You know trust? Not trash ya. Trash itu sampah. Trust itu adalah kepercayaan yang harus kita pegang. Pegang di perkataanmu tuh. Hari ini kalau bilang A, jangan besok berubah jadi B. Janji tepat waktu 10. Jangan janji jam 10 pagi, datang jam 10 malam. Atau sebaliknya lewat 10. Enggak boleh. Ya, itu tentang ketetapan hati. Kita masih bilang nanti, lihat situasi. Kadang-kadang kalau kita diperlihatkan satu keputusan, tidak berani mengambil keputusan tersebut. Ya, Daniel nggak tunggu situasi. Umur 15 tahun di negeri asing, tanpa orang tua, tanpa pendeta, tanpa siapapun, dia putuskan, aku ini milik Tuhan. Karena makanan yang disajikan itu tak sesuai dengan prinsip keimanannya. Anak muda dengar baik-baik. Hari ini umur 15 tahun, mungkin masih ada yang SMP atau SMA. Saya dulu umur 16 tahun ya, mengambil keputusan yang tekad dan bulat, keluar dari kampung, percaya kepada Tuhan sampai hari ini. Usia 16 tahun. Daniel sih usia 15 tahun. Kenapa saya enggak usia 15 tahun? Karena saya masuk SD telat Bapak Ibu, umur 7 tahun. 3 tamat SMP, baru usia 16 tahun. Kalau Daniel bisa punya ketetapan hati umur segitu, kamu juga bisa putuskan sekarang. Tuh, aku gak akan pacaran yang gak sehat, gak akan nyontek di sekolah, gak akan nonton film pornografi, gak akan kompromi dengan hal-hal yang tidak baik. Saya dulu waktu SMA, beda ya saya sama yang masih muda kan, saya pernah SMA juga, pernah muda. Kalau sama Babe saya gak bisa, karena saya belum pernah menjadi tua. Kalau Babe kan pernah, maksudnya dari 60-an gitu ya. Dan itu luar biasa. Ya. Yang namanya mau nyontek itu gemetar Bapak Ibu. Saya ingat dulu waktu SMA, dapat nilai 37.
Saya ingat ulangan biologi. Ingat benar saya. Gara-gara saya pada saat dikasih tahu ulangan, saya nggak belajar. Tak berani nyontek. Tidak akan nyontek. Bapak Ibu, anak-anak kita ajarin, atau bapak-bapak pernah nggak mengalami itu? Nggak nyontek sih, nanya sama teman. Kasih kertas gitu-gitu ya. Atau kasih, apa nih, kopean apa kepean? Ngepek katanya dulu kan? Nggak ada Bapak Ibu. SMA tamat, kuliah pun nggak berani saya yang namanya nyontek. Ya, sampai nilai rendah pun nggak ada masalah. Saya dapat video TikTok, ada satu orang yang sekarang sudah mau profesor, nilainya waktu itu IPK-nya cuma 2,67, mirip kayak saya punya. IPK-nya loh, saya memang ya itu dapatnya udah gitu aja. Ada nyesal nggak? Rasanya nyesal nggak? Enggak juga sih Bapak Ibu. Teman-teman ada IPK-nya lebih daripada itu, kayaknya kehidupan saya lebih bagus dari dia. Mungkin hasil dari kopean dan nyontekan itu. Jadi jangan pernah jadi kita harus punya ketetapan dimulai dari keputusan hari ini. Menang di hal kecil, Tuhan percaya hal besar. Kenapa ada mulai dari makanan? Karena makanan itu urusan perut. Kecil memang, ya hal kecil. Tapi Tuhan lihat kalau urusan perut aja dia bisa jaga, apalagi urusan negara. Ya, boleh lihat orang-orang yang punya integritas. Dia sudah terdidik dan dididik tidak akan pernah kompromi dengan hal-hal yang kecil. Hal yang kecil maksudnya yang tidak baik. Nyontek tadi kan bilang, nggak apa-apa sekali-sekali. Sekali-sekali, 2 kali, 3 kali, berkali-kali. Ya, sekarang sih nggak nyontek katanya, tanya AI. Boleh enggak ya? Enggak tahu saya, enggak bisa jawab saya dah. Kalau soalnya itu. Kalau zaman saya dulu pernah sekolah SD, SMP, sampai saya kuliah S2, enggak pernah yang terbesit namanya mau nyontek. Ambil catatan orang. Teman saya pernah cerita, ada anak pinter di kuliah itu, catatannya bagus. Kali dikumpulin di guru, namanya di tip X diganti nama dia. Dia saking parahnya ambil catatan jawaban orang lain. Hasilnya dia apa seperti ini? Saat ini? Seperti apa dia saat ini? Info terakhir dia nggak selesai kuliahnya. Ya karena itu tadi. Akhirnya apa yang terjadi? Daniel pasal 1 ayat 20, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, didapatinya lah mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Kerajaan Babel waktu itu ya. Gara-gara setia tolak makanan raja, Daniel jadi 10 kali lebih cerdas dari hal yang kecil. Enggak salah. Tuhan tak pernah salah. Itulah integritas. Akhirnya Daniel itu bisa bekerja sampai kepada 3 raja loh Bapak Ibu. Ya, 3 raja. Bukan saja 1-2 tahun. Ada orang bekerja 5 tahun, 10 tahun. Daniel itu sampai 65-70 tahun menjadi pembesar di Babel yang bukan bangsanya, yang tadi malah orang itu mengubah identitasnya. Jadi kita harus mulai dari sekarang. Ini ada quote yang bagus. Next. Ini bahasa Dayak Kanayat kalau nggak salah nih. Ada yang bisa baca enggak tuh? Ya, you are not a product of your circumstances. You are a product of your decision. Tuh kata Stephen. Kata Stephen ya? Kata Stephen enggak? Stephen Covey itu. Ya, keputusan hari ini menentukan siapa kamu 10 tahun lagi, 10-20 tahun lagi. Ya. Kalau diterjemahkan secara letterlek sih, Anda bukanlah produk dari circumstances itu, keadaan sekarang, ya. Tapi Anda adalah produk dari apa yang Anda putuskan hari ini. Nah Bapak Ibu, sudah terlambatkah memutuskan hari ini? Enggak. Saya memilih menjadi orang Kristen di usia 16 tahun. Dan saya memutuskan untuk hampir setiap hari, waktu itu saya ke gereja. Waktu saya keluar dari kampung tahun 1992,
1992 dari kampung saya yang gelap gulita, gelap juga orangnya, gelap juga masa depannya, makanya saya ingin punya masa depan yang cerah. Keluarlah dari tempat itu, berjalan kaki kurang lebih 4 jam sampai di kota kecamatan, naik kendaraan lagi, menginap di rumah saudara, kemudian lanjut ke kota Pontianak, mendaftar di SMK 2 sekarang, dulu ada STM 1 di Siantan, tidak diterima. Kalau persyaratan seharusnya saya lihat nilai saya bisa masuk, tetapi pada waktu itu diminta enggak banyak Bapak Ibu, 300.000 zaman tahun 92 supaya bisa masuk. Sogok ya. Saya enggak mau. Memang enggak ada duit juga waktu itu. Kalau ada duit pun pikirnya pasti beda. Nah itulah akhirnya saya berpindah ke Parit Baru, Sungai Raya. Masuk di sekolah yang enggak terkenal. Sekolahnya sekarang sudah enggak ada, almarhum. Guru-gurunya, kepala sekolahnya almarhum, sekolahnya pun almarhum. Sedih rasanya ya. SMP saya juga di kampung, sudah almarhum juga. Yang ada SD sama kuliah masih ada. Ya, kalau kuliah Untan sih mungkin enggak bisa inilah. Saya sekolah di sekolah yang tanda kutip saya nggak ngerti dari kampung, pokoknya saya ingin keluar. Tapi saya di sekolah itu SMA dan saya langsung lahir baru. Kemudian saya menjadi orang Kristen yang dulunya waktu keluar dari kampung tuh masih bawa di dompet nih ada bawa apa? Bawa apa? Yang pernah lakukan masuk di dompet warna kuning, hitam. Apa itu namanya? Jimat. Waktu keluar bener loh. Saya keluar dari batas kampung saya tanam di situ tuh satu kata kayak semacam apa ya. Tapi juga kata bapak saya kalau di Pontianak harus jaga-jaga diri, bawa jimat. Tapi hati-hati kalau kamu masuk ke toilet, dompet jangan dibawa. Benar nggak Bapak Ibu? Benar ya? Nah karena katanya tak boleh kena apa barang kotor. Ini barang suci, alamak. Ya. Waktu itu saya keluar tapi belum ngerti dan tahun 92 itu saya masuk di gereja dan enggak ada pakai begitu. Saya tahu saya anak Tuhan, orang yang diberi kuasa ya kan. Ketika di gereja saya dibukakan banyak hal. Ya. Kemudian saya terinspirasi. Dan betul apa yang diputuskan hari itu, tamat SMA saya bertekad untuk kuliah dengan modal enggak ada. Ya, tahun 95 tamat. Ya. Saya ini tamat termasuk yang pakai jalur yang baik. Yang hari ini anak saya juga kemarin tes SPMB namanya ya. Betul ya yang anak-anak ya, SPMB seleksi penerimaan apa tuh ya? Saya pun lupa juga. Kalau kami dulu namanya apa itu namanya? Lupa juga saya. Pokoknya diterima tanpa tes. PMDK terbaru. Kalau dulu apa namanya tuh? Lupa saya dulu. Diterima tanpa tes lah, masuk Untan. Wah dari sekolah yang nggak gitu bagus, bisa kami diterima 3 orang saja dari sekian banyak, yang termasuklah saya anak Tuhan. Tapi selama saya di SMA itu saya semangat, hampir tiap hari beribadah, hampir tiap hari pemuritan. Lanjut, jadi apa yang saya putuskan waktu itu, itulah menentukan kehidupan saya hari ini. Next. Nah, yang kedua, pemenang konsistensi tentang rohani. Nah ketika Daniel mendengar tentang hal itu, pulanglah ia ke rumahnya. Kamarnya yang di tingkat atas mempunyai jendela-jendela yang menghadap ke arah Yerusalem. Dan seperti biasanya, ia, apa Bapak Ibu Daniel tuh di dekat jendela itu, berdoa kepada Allahnya dan memujinya 3 kali sehari dengan berlutut di depan jendela-jendela yang terbuka itu. Artinya Daniel itu jauh loh ya, saya nggak bayangin. Babel itu kan daerah Irak ya sekarang ya. Daerah Irak, Irak kira-kira gitu ya. Yang lagi perang hari ini, tapi lagi gencatan senjata. Jauh loh, dia kok bisa tahu arah kiblatnya ke Yerusalem tuh. Ini gambarnya kan kelihatan ada Yerusalem tuh jauh, ini kan kok di Yerusalem. Nah tapi dia konsisten 1 hari 3 kali. Saya sih nggak seperti Daniel. Ya, 3 kali sehari berdoa enggak. Dulu saya tinggal sama saudara saya yang non Kristen. Gimana mau berdoa waktu bertobat, tapi pagi-pagi mereka enggak ada waktu itu saking luar biasanya baca Alkitab.
baca Alkitab, doa pagi, baca Alkitab dan ibadah. Ya. Nah ini Daniel lakukan. Nah pemenang itu konsistensi terhadap kerohanian. Next. Ya, nah tahta boleh berubah, mezbah jangan, kata prinsipnya. Ya, dalam 70 tahun Daniel kerja di bawah 3 raja. Sistem politik diganti, undang-undang diganti, bos ganti, tetapi ada satu yang nggak pernah diganti, jam doa Daniel. Perhatikan kalimat seperti yang biasa dilakukannya dalam ayat tadi disampaikan. Ya, artinya bukan dadakan. Daniel nggak baru doa pas ada undang-undang larangan doa. Dia sudah doa 3 kali sehari selama 65 tahun. Bayangkan Bapak Ibu, selama 65 tahun rutin dilakukan. Ya, bukan tiba-tiba. Ya. Saudara, banyak orang Kristen itu seperti pemadam kebakaran baru doa kalau ada masalah. Ada yang ngalami seperti ini enggak? Enggak ada di sini ya, yakin aku. Ya. Kalau ada masalah baru doa, bercucuran air mata, salah enggak? Enggak salah. Kalau berdoa sampai berlutut cucurkan air mata, kemudian betul-betul mengalami, pasti ada terobosan, yakin saya. Meskipun pada waktu itu. Tapi setelah dapat terobosan, jangan enggak dilakukan lagi doanya. Daniel kebalik, dia bangun mezbah dulu, baru hadapi masalah. Tuh, bayangkan, dia dah kuat dulu, sehingga ketika dia menghadapi masalah, apa masalah dia yang paling terbesar adalah dia diadukan supaya tak boleh berdoa kepada Allah lain. Bayangkan itu sudah lama dilakukan. Tapi dengan 65 tahun itu dia lakukan, itulah yang menyelamatkan dia dari gua singa. Ya, kemenangan publik lahir dari disiplin pribadi. Daniel menang lawan singa bukan di gua singa. Jadi dia sudah menang duluan, bukan di gua singa itu. Daniel menang di kamar doa, pagi, siang, malam dia berlutut. Kapan terakhir kita berlutut? Doa bukan sambil tiduran dalam bahasa banyak hal. Kapan terakhir kita betul-betul berlutut di hadapan Tuhan? Saya disiplin diri untuk baca Alkitab Bapak Ibu. Ya, saya disiplinkan diri itu memang dari awal itu saya suka baca Alkitab. Bolak-balik. Hafal enggak Alkitab tuh? Enggak hafal saya. Orang baca Alkitab banyak begitu, setahun sekali. Ya kan selesai mana ingat. Tapi kalau ayat tertentu ingat. Alkitab itu kan banyak, 33.000 ayat. Pasalnya 11.000 kurang lebih. Mana bisa masuk di sini? Tak bisa Bapak Ibu. Bagi saya, dan memang tidak diajarkan kita untuk menghafal kan, tapi melakukan firman Tuhan. Next. Nah, pemenang percaya penyertaan Allah. Kita menjadi obat pemenang itu percaya pasti tadi dibangun ada penyertaan Allah. Allah hamba telah mengutus malaikatnya untuk menutup mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan hamba. Allah menyelamatkan hamba sebab ia tahu bahwa hamba tidak berbuat kesalahan terhadapnya dan terhadap Tuanku. Ini kan ketika Daniel difitnah ceritanya kan dibuat oleh orang-orang jahat supaya dalam waktu sekian hari tidak boleh menyembah dan meminta atau berdoa kepada Allah selain kepada Allahnya yang disembah oleh bangsa Babel pada waktu itu. Nah Daniel itu tak didapati cacat celahnya karena memang integritasnya bagus. Sehingga satu-satunya untuk bisa membuat dia menjadi salah adalah dengan ibadahnya. Tetapi ingat, orang boleh menjebak kita dalam kesalahan. Tapi kalau kita sudah melakukan itu dengan benar dan sudah menjadi rutinitas, singa itu pun tidak mempan. Bukan singa itu tidak mau makan dagingnya Daniel karena Daniel tadi tidak makan daging. Rasa dagingnya nggak enak kata singa, bukan. Karena dia tadi itu vegetarian, enggak. Tapi dia sudah dikalahkan dulu singa yang akan memakan Daniel itu. Karena Tuhan sudah bersama dengan Daniel. Tuhan telah bersama-sama dengan kita. Hari ini kalau kita setia dan lakukan itu terus, apa yang ada depan kita itu sudah dikalahkan dulu. Tapi kita juga harus menjalani proses itu. Daniel merasa takut enggak ketemu sama singa? Yakin saya juga gemetaran dia. Iya. Dia dengar ngomongnya di gua singa lapar lagi. Daniel datang di situ pasti gemetaran, keringatnya bercucuran juga. Kemudian dia seperti apa? Kan nggak ada kata-kata lain selain itu. Dan dia tidak 1 menit, 2 menit di gua singa. Itu 1 malam tidur sama dekat dengan singa. Mungkin singa pertama, kedua, biasa aja. Tiba-tiba dia terbangun lagi. Takut juga ya.
Dan Tuhan itu kalau memberikan kita solusi, Dia ingin kita mengalami, menyelami. Gak ada yang instan. Ya, kalau masalah paling terbesar. Tapi kalau kita punya integritas sama. Dan Tuhan hadir di tengah-tengah Daniel itu untuk menutup mulut-mulut singa itu. Kalau Tuhan hadir bersama dengan kita, orang lain boleh ngomong apapun, Tuhan yang akan berperkara. Next. Apa kata quote ini? Boleh baca 1, 2, 3. Tuhan tidak memadamkan api yang menyala 7 kali lipat, tetapi Tuhan hadir untuk mendinginkannya. Ini tentang Sadrak, Mesak, Abednego ya. Kemudian Tuhan tidak membunuh singa di gua itu, tetapi Tuhan hadir untuk menutup mulutnya. Ini kesimpulan saya. Next. Pemenang sejati selalu melalui proses yang mustahil. Tadi katakan. Kemudian tampil berhasil mendapatkan kemenangan yang kilang gemilang dari Tuhan. Daniel, Sadrak, Mesak itu seperti itu. Kalau saya ceritakan lama Bapak Ibu. Next, terakhir. Nah, ini dia. Sadrak, Mesak, Abednego di dapur api bukan bertiga. Ceritanya kan? Sadrak, Mesak, Abednego juga difitnah juga karena kepercayaan dia, karena keyakinan dia kepada Tuhan. Ya, tetapi ada berempat hadir di situ Tuhan. Daniel di gua singa juga enggak sendirian. Pemenang sejati adalah orang yang punya Tuhan di pihaknya. Yakin kita ada Tuhan di pihak kita. Ya. Sekali lagi bahasa Iban. If God is for us, who can be against us? Apa artinya Yadi? Oh Yadi ini. Hah? Itu ada ayatnya loh. Roma 8 ayat 31. Jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Katakan tidak. Tidak ada. Lebih baik masuk gua singa bersama Tuhan daripada duduk di sana tanpa Tuhan. Tuhan berkati buat kita semuanya. Next. Thank you. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan berdoa. Apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu kita semuanya hari ini? Kalau Bapak Ibu, kalau kita semua memang sudah terbiasa beribadah, itu sebabnya saya tadi munculkan gambar-gambar itu. Jangan hari ini muncul Bapak Ibu setia 1 tahun 2 tahun, setelah itu enggak setia, enggak kelihatan lagi. Nah, mari kita setia seperti Daniel, 65 tahun rutin melakukan itu. Kalau dia beribadah, kalau dia ada di kota Pontianak ini, dia ibadah di tempat kita, enggak akan pernah alpa dia bikin ibadah ya, seperti Ibu Kincu kan, ikut ibadah apapun, mana Ibu Kincu tadi? Nah itulah yang kita lakukan. Sama Bapak Ibu. Jadi ketika saya berada di tempat ini, saya melayani Tuhan, saya nggak pernah yang namanya berpaling untuk hal-hal yang lain. Ketika kita berada di satu tempat, kenapa saya kelas balik foto saya tahun 2001, tahun 2002, tahun 2005, saya masih ada di sini setia. Tadi ada foto-foto itu sudah ada enggak? Sudah enggak ada bersama kita, kecuali kalau dia memang sudah bersama dengan Bapa di surga. Mau bilang apa? Tapi kalau ada kita masih tinggal di Pontianak dan I never see you in this church. Oh my God. Tidak pernah lihat lagi beribadah. Tetaplah beribadah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Pemuji naikkan pujian ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita mau belajar setia seperti Daniel. Dari usia 15 tahun sampai dia meninggal, dia tetap setia kepada Tuhan. Gak heran dia menjadi orang yang menang dan menjadi orang lebih daripada pemenang. Itu dimulai dari hal yang kecil. Dan dia konsisten
dalam kehidupan kerohaniannya. Saya melihat, saya memperhatikan ada begitu banyak anak muda di usia-usia muda rajin ke gereja. Di usia-usia belasan rajin ke gereja, pelayanan di gereja. Usia 20-an masih ada di gereja. Menikah. Setelah menikah dengan orang yang gak percaya. Menghilangkan identitas dia. Kalau identitas kita dipaksa dihilangkan gak ada masalah. Tetapi ini ada anak-anak Tuhan, pelayanan di mimbar ini. Pelayanan di bawah ini menjadi penari. Pelayanan main musik. Pelayanan bahkan berkhotbah di tempat ini. Tapi hari ini kemana? Bapak Ibu, saudara-saudaraku, anak-anak muda, fikskan ketetapan hati kita. Jangan pernah beralih, jangan pernah tergoyahkan. Kalau kita bertahan di posisi itu, apa rancangan jahat yang akan dirancangkan dan kehidupan kita, Tuhan pasti sudah menghalaunya. Kita perlu ketetapan hati. Kita perlu tetap terus memuji, menyembah Tuhan. Setia beribadah kepada Tuhan. Ku nyanyi, Hosana.